Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan membahas materi akuntansi keuangan tentang akuntansi modal firma. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Firma itu adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama dan setiap sekutu aktif menjalankan perusahaan. Jadi, pemilik modal firma atau orang-orang yang mendirikan firma ini kita sebut dengan nama sekutu. Ya. Nah, tujuan dari pembentukan firma ini adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar perusahaan menjadi kuat dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Nah, sekarang kita masuk ke materi pendirian firma, ya. Untuk pencatatan akuntansi pendirian firma, ini ada dua metode, ya. Yang pertama, bila masing-masing sekutu sebelumnya tidak mempunyai perusahaan. Artinya, tiap sekutu ini baru akan mendirikan perusahaan, ya. Kemudian yang kedua, ini bila masing-masing sekutu sebelumnya sudah mempunyai perusahaan. Nah, kalau masing-masing sekutu sebelumnya sudah memiliki perusahaan, maka pencatatan pendirian firmanya itu ada dua metode, ya. Yang pertama bisa menggunakan buku-buku baru, artinya memulai pembukuan yang baru, dan yang kedua meneruskan buku-buku lama, artinya menggunakan atau meneruskan pembukuan dari salah satu sekutu. Nah, di video pembelajaran kali ini, untuk pendirian firma yang akan saya jelaskan adalah untuk metode yang pertama ya, yaitu bila masing-masing sekutu sebelumnya tidak mempunyai perusahaan. Ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya, untuk bila masing-masing sekutu sebelumnya tidak mempunyai perusahaan, firma Lureza didirikan pada tanggal 1 Januari 2022. Yang anggotanya terdiri dari Luffy dengan menyetorkan uang tunai 80 juta, Rena dengan menyetorkan uang tunai 60 juta dan peralatan 8 juta, Javib dengan menyetorkan uang tunai 20 juta dan sebuah gedung 40 juta. Ya. Maka jurnal yang kita buat ketika pendirian firma ini adalah yang pertama kita lihat di sini, Luffy menyetorkan uang tunai 80 juta. Kemudian Rena menyetorkan uang tunai dan peralatan, ya, untuk uang tunainya 60 juta. Kemudian Japip menyetorkan uang tunai dan sebuah gedung. Nah, untuk uang tunainya 20 juta. Nah, uang tunai ini kita jumlahkan, kita masukkan ke akun kas. Ya. Jadi 80 juta ditambah 60 juta ditambah 20 juta. Nilainya 160 juta, ya. Kita masukkan ke akun kas bertambah di sebelah debit senilai 160 juta. Kemudian kita lihat di sini, modal yang disetorkan Rena, ini selain 60 juta, dia juga menyerahkan peralatan, ya. Peralatan senilai 8 juta. Jadi kita catat di sebelah debit, ya, peralatan bertambah senilai 8 juta. Kemudian Javib, ya, di sini menyerahkan selain uang tunai, dia menyerahkan sebuah gedung. Untuk gedung nilainya 40 juta. Maka di sini gedung bertambah senilai 40 juta di sebelah debit. Kreditnya, ini kita lihat di sini, modal Luffy hanya menyerahkan uang tunai saja 80 juta. Berarti modal Luffy bertambah hanya 80 juta. Kemudian Rena di sini menyetorkan uang tunai 60 juta dan peralatan 8 juta. Jadi kalau kita gabungkan atau kita jumlahkan 60 juta ditambah 8 juta jadi 68 juta, ya. Sehingga modal Rena bertambah di kredit 68 juta. Kemudian Japip di sini menyetorkan uang tunai 20 juta dan gedung 40 juta. Kalau kita jumlahkan 60 juta, ya. Jadi modal Japip bertambah di kredit senilai 60 juta. Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah jurnal untuk pencatatan pendirian firma jika masing-masing sekutu sebelumnya tidak mempunyai perusahaan. Ya. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian laba rugi firma. Jadi,
Laba atau rugi yang diperoleh persekutuan firma ini akan dibagikan kepada para sekutu berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian persekutuan firma, ya. Jadi, biasanya di awal pendirian firma akan ditetapkan kesepakatan mengenai pembagian laba atau rugi firma. Nah, kesepakatan ini biasanya akan dicantumkan dalam perjanjian persekutuan firma atau dalam akta pendirian persekutuan firma. Ada beberapa metode yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam pembagian laba rugi dalam persekutuan firma, ya. Di antaranya, yang pertama adalah sama rata, ya. Jadi laba atau rugi yang diperoleh firma ini akan dibagi sama rata kepada tiap sekutu. Kemudian yang kedua, berdasarkan perbandingan tertentu yang disepakati. Yang ketiga, berdasarkan perbandingan modal awal. Dan yang keempat, berdasarkan ketentuan tertentu, misalnya dengan memperhitungkan gaji atau bonus dan bunga modal. Ya, jadi ini adalah beberapa cara yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam pembagian laba rugi firma. Ya, untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Firma Lureza didirikan pada akhir tahun 2022, memperoleh laba bersih senilai 225 juta. Yang sekutunya terdiri dari Luffy dengan modal 80 juta, kemudian Rena dengan modal 68 juta, dan Javip dengan jumlah modal 60 juta. Dan pada akhir tahun ini, diketahui juga pengambilan prive masing-masing sekutu sebagai berikut. Luffy 10 juta dan Javip 5 juta. Diminta, buatlah perhitungan pembagian laba rugi firma jika yang pertama atau yang A, laba rugi dibagi sama rata. Kemudian yang B, laba rugi dibagi berdasarkan perbandingan 4:3:3. Yang C, laba rugi dibagi berdasarkan perbandingan modal awal. Dan yang D, laba rugi dibagi dengan ketentuan. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, pembagian laba rugi dibagi sama rata, ya. Jadi karena di sini firma Lureza terdiri dari 3 sekutu, maka laba yang diperoleh firma Lureza akan dibagi 3, ya. Jadi laba yang diterima oleh masing-masing sekutu, Luffy memperoleh sepertiganya, Rena memperoleh sepertiganya, dan Javip juga memperoleh sepertiganya, ya. Sepertiga dari laba yang diperoleh oleh firma, ya. Sehingga masing-masing memperoleh, Luffy memperoleh laba senilai 75 juta, Rena memperoleh laba senilai 75 juta, dan Javip memperoleh laba senilai 75 juta. Sehingga jurnal yang dibuat ini ikhtisar laba rugi di sebelah debit senilai total laba yang dibagikan yaitu 225 juta. Kreditnya modal Luffy bertambah 75 juta, ya. Kemudian modal Rena bertambah 75 juta dan modal Javip bertambah 75 juta. Berikutnya laba rugi dibagi berdasarkan perbandingan tertentu, ya. Dalam hal ini perbandingannya adalah 4:3:3. Ya, maka di sini laba yang akan diperoleh oleh tiap sekutu ini Luffy dia memperoleh perbandingan 4. Makanya di sini kita buat 4. 10 ini diperoleh dari 4 ditambah 3 ditambah 3. Ya, totalnya 10. Ya, jadi Luffy 4/10 dari laba yaitu 225 juta. Kemudian Rena, kita lihat di sini Rena 3, ya. Jadi 3/10 dikali 225 juta. Kemudian Javip juga 3. Jadi 3/10 dikali 225 juta. Hasilnya di sini laba yang diperoleh Luffy ini 90 juta. Kemudian laba yang diperoleh Rena 67.500.000. Javip 67.500.000. Ya. Kalau sudah, kita buat jurnalnya. Ikhtisar laba rugi di sebelah debit 225 juta. Kemudian modal Luffy bertambah di kredit senilai 90 juta. Modal Rena bertambah di kredit senilai 67.500.000. Dan modal Javip bertambah di sebelah kredit senilai 67.500.000. Bisa dipahami, ya? Berikutnya laba rugi dibagi berdasarkan perbandingan modal. Ya. Jadi di soal sudah dijelaskan bahwa di sini modal tiap sekutu untuk Luffy 80 juta, untuk modal Rena 68 juta, dan untuk modal Javip 60 juta.
Sehingga total modal firmanya 208 juta. Nah, di sini laba rugi dibagi berdasarkan perbandingan modal. Maka cara perhitungan pembagian laba tiap sekutu, yang pertama untuk Luffy, kamu lihat di sini modal Luffy ini ada 80 juta. Ya, maka kita buat di sini 80 juta. Per total modalnya. Total modalnya di sini ada 208 juta, ya. Kita buat per 208 juta. Kemudian untuk Rena di sini modalnya ada 68 juta. Kita buat 68 juta per total modalnya yaitu 208 juta. Kemudian Javip ini total modalnya adalah 60 juta. Ya, kamu buat 60 juta per total modalnya yaitu 208 juta. Kalau sudah, ini kamu kalikan dengan laba yang diperoleh oleh firma, yaitu 225 juta. Ya, kemudian kamu jumlahkan laba yang diperoleh Luffy ini 86.538.461,54. Kemudian laba yang diperoleh oleh Rena ini 73.557.692,31. Dan terakhir, laba yang diperoleh oleh Japip ini adalah 64.903.846,15. Ya. Kalau sudah, kita buat jurnalnya. Bunyi jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi di sebelah debit senilai 225 juta. Kemudian kreditnya modal Luffy bertambah senilai laba yang diperoleh Luffy yaitu 86.538.461,54. Kemudian modal Rena bertambah senilai 73.557.692,31. Dan modal Japip bertambah senilai 64.903.846,15. Berikutnya laba rugi dibagi berdasarkan ketentuan, ya. Nah, untuk ketentuan ini biasanya ada tambahan keterangan. Kita lihat di sini keterangannya. Pertama-tama, tiap sekutu akan memperoleh gaji atau bonus. Nah, di sini gaji atau bonusnya Luffy memperoleh 14 juta, Rena memperoleh 20 juta, dan Japip memperoleh 40 juta. Lalu, tiap sekutu akan memperoleh bunga modal 10% dari modal awal. Dan sisanya dibagi sama rata. Jadi cara menghitung besarnya pembagian laba rugi firma berdasarkan ketentuan ini, yang pertama ada saldo laba bersihnya terlebih dahulu yaitu 225 juta. Kemudian 225 juta ini akan dikurangi dengan gaji atau bonus yang diperoleh oleh tiap sekutu, ya. Kalau kita lihat di sini, Luffy ini memperoleh gaji atau bonus 14 juta, Rena 20 juta, dan Japip 40 juta. Ya, kita pindahkan di sini gaji atau bonus, ya. Kita buat di sini gaji atau bonus Luffy 14 juta, Rena 20 juta, Japip 40 juta. Ya, kita ambil dari sini. Kalau sudah kita jumlahkan, ya, 14 juta ditambah 20 juta ditambah 40 juta ini adalah 74 juta. Ya. Saldo laba bersih 225 juta dikurangi 74 juta. Sehingga sisa labanya 151 juta. Nah, kemudian sisa laba ini akan dikurangi dengan bunga modal yang diperoleh oleh tiap sekutu, ya. Di sini tiap sekutu akan memperoleh bunga modal sebesar 10% dari modal awal, ya. Maka kita buat di sini bunga modal, ya. Luffy 10% dari modal awalnya yaitu 80 juta, Rena 10% dari modal awalnya yaitu 68 juta, dan Japip 10% dari modal awalnya yaitu 60 juta. Sehingga di sini bunga modal yang diperoleh oleh Luffy itu 8 juta, yang diperoleh Rena 6.800.000, dan yang diperoleh oleh Japip 6 juta. Sehingga total bunga modalnya kalau dijumlahkan, ya, 8 juta ditambah 6.800.000 ditambah 6 juta ini adalah 20.800.000, ya. Sisa laba 151 juta dikurangi dengan jumlah bunga modal untuk sekutu 20.800.000
ini sisa labanya tinggal 130.200.000. Nah, sisa laba senilai 130.200.000 ini akan dibagi sama rata ya. Sehingga kita buat di sini pembagian sisa labanya. Karena di sini sekutunya ada 3, maka dibagi 3 ya. Luffy sepertiga, Rena sepertiga, dan Japip sepertiga dari sisa laba yang ada ya. Dari 130.200.000. Sehingga masing-masing sekutu memperoleh 43.400.000 ya. Kalau sudah ini kita jumlahkan sehingga sisa labanya menjadi 0 ya. Sisa laba dikurangi dengan pembagian sisa laba nilainya menjadi 0. Nah, sekarang kita akan menghitung pembagian laba tiap sekutu ya. Yang pertama untuk Luffy ya. Di sini Luffy memperoleh gaji atau bonus senilai 14 juta. Kita buat di sini 14 juta. Kemudian Luffy juga memperoleh bunga modal senilai 8 juta. Ya, kita buat di sini 8 juta. Terakhir Luffy memperoleh pembagian sisa laba senilai 43.400.000. Kita tulis di sini. Ya. Sehingga di sini bagian laba Luffy ini adalah 14 juta ditambah 8 juta ditambah 43.400.000. Jadi 65.400.000. Berikutnya Rena ya. Rena di sini memperoleh gaji atau bonus 20 juta, kemudian memperoleh bunga modal 6.800.000 dan ada pembagian sisa laba senilai 43.400.000. Ya. Kita jumlahkan nilainya 70.200.000. Terakhir di sini Japip. Ya, Japip memperoleh gaji atau bonus 40 juta. Kemudian memperoleh bunga modal 6 juta dan memperoleh pembagian sisa laba senilai 43.400.000 ya. Sehingga total laba yang diperoleh Japip itu 89.400.000 ya. Kalau sudah, sekarang kita buat jurnalnya. Ikhtisar laba rugi di sebelah debit senilai 225 juta. Kemudian kreditnya modal Luffy bertambah senilai 65.400.000 ya. Kemudian modal Rena bertambah senilai 70.200.000 dan modal Japip bertambah senilai 89.400.000. Bisa dipahami ya? Berikutnya saya akan menjelaskan cara menghitung besarnya modal akhir tiap sekutu ya. Caranya kita kembali ke soal ya. Kita lihat di sini soalnya ya. Di sini modal awal dari Luffy ini 80 juta. Kemudian modal Rena 68 juta dan modal Japip 60 juta. Ini adalah modal awalnya. Kemudian di sini ada pengambilan pribadi atau prefernya untuk Luffy 10 juta dan untuk Japip 50 juta ya. Maka di sini kita akan menghitung berapa besarnya modal akhir dari tiap sekutu kalau kita menggunakan perhitungan laba ruginya berdasarkan perbandingan 4:3 misalnya ya. Maka cara menghitung besarnya modal akhirnya adalah laba yang diterima oleh masing-masing sekutu berdasarkan perbandingan 4:3. Ini tadi Luffy 90 juta, Rena 67.500.000 dan Japip 67.500.000. Kita akan menghitung modal akhir tiap sekutu dengan menggunakan kolom laporan perubahan modal ya. Jadi kita buat kolomnya seperti ini. Ada nama perusahaannya yaitu Firma Lureza, kemudian laporan perubahan modal dan periode per 31 Desember 2022. Kemudian kolomnya ada kolom Luffy ya, ada kolom Rena dan kolom Japip serta totalnya. Nah, cara pembuatannya yang pertama ada modal 1 Januari. Ini modal awal ya, yang ada di soal tadi. Untuk Luffy 80 juta, untuk Rena 68 juta, untuk Japip 60 juta. Sehingga total modal awalnya atau modal 1 Januari itu adalah 208 juta. Kemudian laba ya, kita bisa lihat di sini laba Luffy 90 juta, kemudian laba Rena 67.500.000,
dan laba Japip 60.500.000. Totalnya 225 juta ya. Kemudian Prive atau pengambilan pribadi, di soal sudah dijelaskan tadi ya, Luffy mengambil 10 juta dan Japip mengambil 5 juta. Sehingga total pengambilan pribadinya ini 10 juta ditambah 5 juta jadi 15 juta. Modal per 31 Desember 2022 ini diperoleh dari, untuk Luffy dari modal per 1 Januari 80 juta ditambah laba 90 juta dikurangi Prive 10 juta. Sehingga modal akhir Luffy atau modal per 31 Desember milik Luffy 160 juta. Nah, untuk Rena ini tidak ada Prive ya, jadi hanya modal per 1 Januari ditambah laba. Dari 68 juta ditambah 60.500.000, modal akhirnya 135.500.000. Kemudian untuk Japip ini modal awalnya 60 juta ditambah laba 60.500.000 dikurangi Prive 5 juta. Jadi modal akhir Japip 122.500.000. Nah, kalau kita mau menghitung berapa total modal firma, ini bisa diperoleh dari penjumlahan modal akhir Luffy ditambah modal akhir Rena ditambah modal akhir Japip, atau kita jumlahkan dari total ini. Dari 208 juta ditambah 225 juta dikurangi 15 juta. Nilainya 418 juta. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.